Saya akan melakukan sedikit eksperimen lagi dengan kolam ini sebagai proyek internal kita. Saya akan melakukan penyusunan ulang media menggunakan media spesial yang dimana media ini nanti saya akan jelaskan lebih detailnya ya. Oke, Sobat Anelito, hari ini saya ada di Greenhouse Anelito. Saya ingin menginformasikan sesuatu nih, sesuatu yang sifatnya sebenarnya cukup anomali buat saya. Karena saya ada satu kolam, ini kolam kita yang nomor 13. Entah kenapa ya, kolam ini tuh kalau misalkan lagi masuk musim hujan atau pergantian cuaca lagi dari musim hujan ke musim panas gitu, kondisi airnya itu agak kurang stabil gitu. Jadi dalam arti di kala-kala seperti itu seringkali warna airnya itu kuning kehijauan, terus tiba-tiba jadi seperti kayak boleh dibilang kayak boom alga gitu ya, dimana dia punya lumut cukup panjang gitu. Nah, saya akan melakukan sedikit eksperimen lagi dengan kolam ini sebagai proyek internal kita, sebagai proyek percontohan. Nah, proyeknya itu seperti apa? Saya akan melakukan satu yang pasti penyusunan ulang media. Yang kedua adalah saya juga akan menggunakan media spesial yang dimana media ini nanti saya akan jelaskan lebih detailnya ya. Tapi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah diawali dengan pengecekan kualitas airnya dulu nih, secara parameternya, supaya saya juga tahu sebenarnya kondisi airnya tuh seperti apa sih sekarang. Oke, kita cek dulu ya. Ini kita pakai alat tester seperti kertas lakmus ya kalau nggak salah. Ini dari Sera Quick Test yang 6-in-1. Jadi dari sini nanti kita akan coba lihat ya hasilnya seperti apa ya. Nah, ini mulai berubah nih. Tuh, udah mulai berubah. Nanti kita tunggu lagi, kita pastiin dulu sebetulnya kondisi air kita tuh seperti apa. Oke, ini sudah jadi hasilnya. NO3 ini nitrit, NO2 itu nitrat. Ya, nitratnya bagus, boleh dibilang 0. Tapi nitratnya ini warnanya mendekati ke antara 10 sampai dengan 25 gitu ya. Berarti masih ada sisa nitratnya nih. Ini yang biasanya bisa menyebabkan air menjadi lebih berwarna kuning ataupun lumut-lumut juga jadi tumbuh cukup tebal gitu ya. Lalu kalau kita lihat GH-nya, GH ini general hardness atau kekentalan air gitu ya. Jadi kalau general hardness ini bisa dari very soft sampai very hard. Nah, kalau ini hasilnya dia kurang lebih ada di 6 sampai dengan 10 ya. Jadi ini termasuk kategorinya sih sebenarnya cukup medium ya, moderat lah, medium. Dia nggak terlalu kental tapi tidak terlalu soft juga. KH-nya ada di 6, KH-nya cukup baik ya. Ini KH di 6 ini cukup mampu untuk menahan swing pH air. pH-nya kurang lebihnya ini ada di antara 7,2 sampai dengan 7,6 nih warnanya nih seperti ini ya. Saya bisa bilang ini sekitar 7,4, 7,5. Nah, ini klorin, berarti kadar klorin itu seperti kadar yang terdapat di kaporit. Ini katakan 0 gitu ya, karena kita tidak menggunakan kaporit.
Nah, jadi dari sini PR utama saya adalah harus menekan nitrat sekecil mungkin. Syukur-syukur bisa 0, walaupun itu sangat sulit lah gitu untuk bisa jadi 0. Tapi kita akan tekan dia sampai dengan, diusahakan sampai dengan 0. Yang kedua, ini general hardness-nya. Ini masih menurut saya kalau moderat itu memang tidak jelek, tapi saya pingin nanti ke depannya airnya bisa lebih soft gitu. Maka untuk bisa lebih soft, saya perlu bantuan equipment tambahan seperti bucket shower atau trickle yang mumpuni sehingga bisa membantu menekan kekentalan air itu menjadi lebih soft gitu ya. Medianya apa sih? Yang pertama untuk supaya menekan si nitrat itu, saya jelasin, ini medianya. Nah, ini dia Sobat Onelito. Media dengan brand Prime Cube Pro atau yang disingkat biasanya kita sebutnya PC Pro ya. Jadi media filter untuk rumah bakteri ini dari PC Pro ini sangat-sangat spesial, sangat-sangat direkomendasikan untuk para pecinta koi terutama, walaupun secara spek media ini tidak hanya untuk ikan air tawar, tapi juga sangat cocok untuk air laut gitu. Nah, di mana media ini bentuknya kalau kita lihat per piecesnya tuh kubus seperti ini ya gitu. Nah, satu box ini PC Pro kurang lebih 35 liter ya volumenya. Ingat, untuk menentukan berapa banyak media dalam filter kita bukan dari kilo, tapi volume. Karena chamber kita kan diisi sama air. Nah, satu chamber itu dihitungnya dari volume. Satu box ini ya 35 liter itu sama juga dengan sekitar 12.000 meter persegi. Jadi pori-porinya nih kalau dibedah-bedah, dikupas, kita buka, itu sama dengan 12.000 meter persegi luasan areanya. Jadi SSA-nya sangat besar ya, dimana media ini sudah sangat teruji. Kalau mau lihat hasil tesnya, nah di link saya juga ada nih di atas sini ya, bisa diklik gitu. Jadi dari 12.000 ini berarti rumah bakterinya itu sebegitu banyak yang bisa ditampung. Dan ingat, hasil tesnya ini bukan 12.000 itu bukan hasil grafik tes tertinggi. Jadi suka ada media-media filter itu menyatakan, wah SSA-nya sangat besar, tapi dia mengambil grafik tesnya yang tertinggi. Padahal yang kita ambil adalah average. Karena yang namanya hasil tes pasti dari 0 dia naik ke atas, dia turun lagi, naik turun, naik turun, naik turun, maka akan dapat angka rata-rata. Nah, 12.000 itu adalah angka rata-rata. Ya. Banyak produk yang dites itu grafiknya tuh mungkin sampai puluhan ribu untuk pressure tertingginya. Tetapi sesungguhnya average-nya itu mungkin bunyinya tuh angkanya hanya ribu, bahkan tidak puluhan ribu. Ya, jadi ini jangan sampai salah dalam membaca data teknis. Lalu desain daripada PC Pro ini memang diperuntukkan khusus untuk proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Jadi untuk mengelola amonia menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, dan nitrat diolah menjadi NO2 gitu. Jadi dengan demikian harapan saya nanti saya akan rubah susunan medianya dan saya akan menggunakan si PC Pro ini ditambah dengan si trickle filter, maka saya bisa mencapai kualitas air yang saya inginkan. Ingin lihat prosesnya seperti apa? Jangan sampai ketinggalan. Nonton terus di channelnya Onelito Koi. Oke, let's go. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onelito Koi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa
Cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onelitokoi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Sobat Onelito, mohon maaf ya kalau misalkan proses kita menyusun kembali media-media di filter kolam ini nggak bisa sedetail mungkin kita kasih prosesnya gitu, karena tempatnya sempit untuk campers ngambil gambar gitu. Ini kan chamber yang kemarin kita taruh oyster di chamber pompa, sekarang sudah bersih. Nah, ini udah kita pindahin. Karena kita punya chamber satu, settlementnya kosong, jadi saya manfaatin aja di sini. Jadi nanti kalau udah terinstall, pasti saya akan videokan kembali semuanya ya. Kita ikutin terus. Kita prepare menggunakan 4 box Prime Cube Pro. Seperti yang saya sampaikan di awal, karena ini media premium, jadi kita ngejarnya bukan kuantitas medianya, tapi memang kualitas dari media itu sendiri. Untuk performance-nya kita ambil yang terbaik, karena chamber saya sangat terbatas gitu. Jadi nggak bisa pakai media terlalu banyak. Dan for information, produk ini bukannya endorse ya, Onelito ya. Kita beli. Ya, kita beli. Kita nggak di-endorse. Jadi reviewnya juga review yang sangat objektif. Review yang mengatakan barang ini performance-nya bagus, bukan karena kita di-endorse gitu. Kalau di-endorse kan, ya pasti dong, namanya dikasih. Masa kita bilang nggak bagus? Bisa dijewer sama yang ngasih barang. Nah, kalau ini nggak, kita beli, kita tidak ada yang mengendorse. Ini medianya, satu box 35 liter. Terdiri, kita bisa masukin ke kantong media tuh 2 kantong ukuran 60 x 40 cm kantong medianya. Oke, media Prime Cube Pro nya sudah masuk. Kita mau bersihkan dulu, dalam artian kita siram dulu supaya debu-debu partikelnya bisa bersih, jangan sampai balik ke kolam. Kita lanjut guys. Media trickle, filter kita yang paling bawah kita kasih Miracle Aquapore, karena posisinya dia kan akan terendam ya. Ini juga media yang performance-nya tidak diragukan lagi. Dan harganya sangat-sangat amat ekonomis, 50 liter, 52 liter bahkan satu boxnya. Ini Miracle Biopore yang didesain khusus untuk baki shower atau trickle ya. Nah, kita buat dapat row seperti ini tampaknya butuh 3 box nih. Ini 2 box masih belum penuh. Tinggalan 1. Nah, 2 box dapat 1,5 tumpuk.
Sobat Onelito, selesai sudah prakarya hari ini. Kita sudah selesai setting-setting, yang dimana saya kebut trickle filter kita juga akhirnya bisa terinstall di saat yang bersamaan. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan nanti hasilnya sesuai harapan. Saya pasti kasih update-nya ya. Jadi mungkin 1 atau 2 bulan ke depan hasilnya seperti apa, progresnya bagaimana, saya coba upayakan untuk selalu dokumentasikan dari setiap prosesnya. Jadi kedepannya mungkin para penghobi bisa mau melakukan improvisasi atau mau bikin kolam yang baru juga bisa mengikuti kurang lebih skema dari kolam di Onelito. Nah, ingin tahu seperti apa trickle filternya? Kita lihat yuk. Ya, showeringnya atau turunnya air cukup rata, semua media terpapar air. Trickle filter ini juga produksi dari Onelito, kita desain sendiri dan kita yang produksi ya. Jatuhnya langsung waterfall menggunakan pompa Sunsun 14.000 LPH. Oke, bersamaan dengan ini juga saya tutup konten hari ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Jangan lupa jika ini bermanfaat, di-share ke teman-teman penghobi yang lainnya, di-like juga. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada komentar-komentar tertentu, silahkan bebas untuk berdiskusi di dalam kolom komentar juga. Dan yang paling penting nih, jangan lupa subscribe biar kita lebih semangat kalau bikin konten. Untuk semua informasi juga bisa kita lihat lelang penjualan ikan dan produk-produk melalui www.onelitokoi.id. Kita lihat hasil prakarya kita kali ini. I know exactly what it is. I know that we ain't kids. We like to kick back up in the cut and kick. We like to kick back up in the cut. I know exactly what it is. I know that we ain't kids.